Setelah kehilangan bukti, otomatis membuat Mama Gina ini tidak bisa memenjarakan Dania dan juga Om Romi nih guys. Oleh karena itu, anaknya Julian berusaha untuk mengambil bukti lagi, dan ini suatu keputusan yang sangat bulat sekali yang harus dilakukan oleh Julian. Apalagi di sini Safira juga sedih, maka Safira harus mengambil keputusan dengan sesaat, dan kemudian Safira akhirnya memutuskan nih guys ya untuk memenjarakan Dania dan juga Romi. Nah akhirnya ya Julian itu menyuruh seseorang untuk mengambil Romi dengan cara paksa. Ya menyuruh bodyguard-bodyguardnya untuk mengambil Romi dengan cara paksa agar Romi itu mau mengakui bahwa dia yang telah mencelakakan anaknya Safira, hingga Safira itu keguguran dan anaknya itu meninggal. Nah kemudian di situ nih guys ya, Ray itu sudah menyadari bahwa mobil yang memaksa Dania itu bukan mengarah kepada mobilnya polisi, melainkan memang Dania itu sebenarnya diculik oleh orang suruhan. Nah di situ nih guys ya, membuat hatinya Yuda itu udah sangat tertekser gitu loh, karena memang dia sudah curiga pasti ini bukan dibawa polisi melainkan diculik semacam itu loh guys. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Romi di situ yang memang sengaja disekap oleh anak buahnya Julian supaya Romi itu mau mengakui semua kesalahannya di masa lalu yang telah ya bekerja sama dengan Dania untuk menggugurkan kandungannya Safira. Namun sayangnya di situ dia tidak mau mengaku. Nah sementara Yuda itu nih guys yang kehilangan jejaknya siapa yang telah ya menculik Dania membuat dia sangat marah betul, apalagi dia tidak bisa mendapatkan informasi kira-kira mobilnya warna apa yang telah menculik Dania. Jadi dia tidak bisa mendapatkan jejak apapun. Di situ otomatis membuat Yuda sangat marah banget ya kepada Ray dan juga orang yang telah menculiknya. Nah di situ nih guys ya, memang Romi itu harus dipaksa untuk mengakui atas semua kesalahan yang dia lakukan karena dia harus mempertanggungjawabkan ya. Dan di sini ya ternyata Romi itu tidak mau mengakui itu semua, dan dia tidak mau mengaku walaupun dia ditonjok oleh anak buahnya Julian sekalipun, itu tidak akan pernah merubah pikirannya gitu loh. Berubah pikirannya untuk mengakui bahwa dia yang telah mencelakakan Safira hingga Safira itu keguguran. Nah sementara Safira itu sedih sebenarnya ya melihat Dania itu harus dibawa paksa semacam ini untuk bisa mendapatkan informasi. Namun ya Mama Gina, Julian itu harus melakukan ini semua agar mendapatkan bukti-bukti agar bisa menjarakan Dania dan juga Romi, karena ini demi kebaikan Safira. Namun sayangnya di situ tidak mendapatkan informasi apapun karena memang Romi susah. Nah sementara itu juga nih guys ya, ada Rafael yang ternyata dia baru pulang. Nah, di situ dia menyadari ketika dia sampai di rumah dia, ternyata memang pintunya rumah dia itu dengan kondisi terbuka lebar. Dan dia berusaha untuk masuk untuk melihat kira-kira ada apa nih, kenapa pintunya bisa terbuka lebar, adakah masalah. Nah setelah dilihat di ruang kerja papanya, ternyata mamanya Lestari itu dengan keadaan pingsan. Nah ini otomatis membuat Mama Lestari itu kan tidak sadarkan diri. Otomatis di situ Rafael berusaha untuk membangunkan mamanya, membantu membangunkan mamanya. Nah kira-kira ada apa. Nah setelah Mama Lestari itu nih guys ya terbangun nih guys ya, otomatis membuat Rafael ini bertanya kepada mamanya ada kejadian apa sehingga membuat mamanya itu tertidur ya pingsan di rumahnya, di kantor papanya di situ loh guys, karena memang rumahnya itu juga pintunya terbuka lebar. Nah kira-kira ada apa. Nah kemudian Mama Lestari itu memang tadi malam berusaha untuk menghadang orang yang masuk ke rumahnya dengan paksa, mengambil bukti-bukti rekaman yang menyatakan Dania itu telah mengukur kandungannya Safira. Nah di sini nih guys yang membuat Mama Lestari itu juga heran siapa yang telah melakukan ini semua, karena memang Mama Lestari berusaha untuk melawan, namun ternyata dia memang malah didorong sehingga Mama Lestari itu jatuh dan pingsan. Nah di situ Rafael ini sangat sedih juga nih guys ya, ternyata ada orang yang masuk mengambil handphone papanya, bukti yang menyatakan memang kejahatan yang dilakukan oleh Romi dan juga Dania. Nah di situ nih guys ya, Rafael berusaha untuk membawa mamanya ini ke kamarnya nih guys ya. Nah kemudian Rafael ini juga berpikir kemungkinan besar yang melakukan semua ini adalah Romi, karena kan yang telah menggugurkan kandungannya Safira itu kan Romi dan Dania, berarti kemungkinan besar Romi nih, makanya dia curiga kepada Romi, makanya dia berusaha untuk menelpon Romi saja. Nah Romi itu sendiri nih guys ya, dia itu nih guys ya sekarang kan sudah menikah dengan nenek ya, dan di situ nih guys ya dia juga tidur dengan nenek Kania. Nah di situ nih guys ya, dia itu bingung bagaimana cara bisa keluar ya tidak bersama dengan Kania, karena dia itu ternyata malah dirantai sehingga dia tidak bisa kemana-mana, membuat ya hatinya Romi itu sangat sedih banget dan sangat marah betul kepada nenek Kania. Kenapa nenek Kania itu justru malah mengurung dia di kamar dia semacam itu. Nah tiba-tiba di situ ada yang menelpon tuh dari Rafael. Nah kira-kira Rafael itu mau menelpon Romi dengan tujuan apa?
Nah kemudian di situ nih guys ya langsung diangkat tuh, apalagi kan video call kan. Nah kemudian dia bertanya tuh sama Rafael, kira-kira ada apa? Kenapa menelpon gitu loh? Ternyata memang di situ Rafael pengen melihat kondisi dia. Nah kemudian di situ Romi menunjukkan sekelilingnya bahwa dia itu sedang dirantai oleh nenek Kania. Nah karena kondisinya dia dirantai oleh nenek Kania, kemungkinan besar bukan Romi, berarti kemungkinannya adalah Dania. Karena kalau tidak Dania ya Romi. Nah Romi kebetulan ini lagi dirantai bersama dengan nenek Kania, dia tidak bisa kemana-mana. Berarti ini adalah ulahnya Dania. Berarti di sini membuat Rafael semakin marah kepada Dania karena apa? Nah, mamanya itu harus tergeletak jatuh pingsan, itu semua karena ulangannya Dania, anak buahnya Dania, yang karena ingin mengambil semua barang bukti di handphone papanya tersebut, sehingga membuat Rafael ini marah betul kepada Dania dan dia tidak akan pernah tinggal diam atas apa yang dilakukan oleh Dania itu sendiri. Nah Romi sangat sedih nih guys ya, dia kondisinya dirantai, dia tidak bisa kemana kemari gitu loh, sehingga membuat dia itu bingung bagaimana cara dia berusaha melarikan diri gitu loh dari Kania gitu loh. Ketika dia mau pergi ternyata nggak bisa, justru malah nenek Kania bangun nih guys, karena memang dirantai. Ketika dia mau pergi otomatis neneknya itu kan jadi terbangun gara-gara satu rantai. Akhirnya Romi ini tidur satu ranjang lagi nih, jadi nggak punya pilihan tuh Romi untuk pergi. Nah sementara itu nih guys ya, ada Alpha yang datang sehingga membuat mamanya Julian itu berusaha untuk menghampiri Alpha dan juga membukakan pintunya. Nah kemudian di situ nih guys ya, Alpha itu disambut untuk masuk ke rumahnya Mama Gina. Nah kemudian Mama Gina itu nih guys ya sengaja mengabarkan bahwa tadi malam sempat ada kejadian di mana di situ ya ada orang yang menyusup ke rumahnya dan berusaha untuk mengambil rekaman ya bukti-bukti yang menyatakan Dania telah menggugurkan kandungannya Safira. Nah di situ nih guys yang membuat Mama Gina itu sangat heran. Nah kemudian Alpha bertanya, nah kira-kira rekamannya gimana? Apakah hilang? Sudah diambil semacamnya? Nah kemudian mengenai rekamannya ternyata masih ada, diberikan tuh kepada Alpha. Nah Alpha berusaha untuk mengecek tersebut nih guys, apakah memang benar bahwa memang rekamannya masih utuh dan tidak ada masalah. Nah ternyata setelah dilihat-lihat dan didengar ternyata rusak. Nah karena rusak ya, memang suaranya nggak begitu jelas sehingga membuat Alpha ini berpikir dia nggak mungkin bisa untuk memenjarakan Dania. Berarti tandanya di situ harusnya menurut Mama Gina sih bisa ya karena ada suaranya, namun tidak kuat suaranya tersebut sehingga di situ tidak bisa dijadikan patokan gitu loh. Makanya ini buat Mama Gina ini sangat bingung itu bagaimana apa yang harus dilakukan gitu loh agar dia bisa mendapatkan barang bukti lagi. Nah kemudian di situ Mama Gina itu berpikir untuk pergi ke tempatnya Mama Lestari saja. Kenapa pergi ke tempatnya Mama Lestari? Karena memang di situ ya dia mau mengambil barang bukti lagi, rekaman yang asli kan ada di handphonenya Mama Lestari tuh. Nah pastinya masih punya tuh, makanya nih guys ya mereka semua mau bergegas ke tempatnya Mama Lestari untuk mendapatkan file tersebut. Nah sementara Dania itu sendiri mau berangkat ke kantor dengan keadaan yang letih lesu nih guys ya. Nah kemudian di situ ada juga Yuda yang ternyata Yuda itu pengen mengantarkan Dania pergi ke kantor karena dia sangat khawatir dengan Dania. Namun Dania berpikir nggak perlu, ngapain dia harus mengantarkan Dania gitu loh. Dania kan bisa ke sana sendirian, ke kantor sendirian. Namun di situ Yuda khawatir. Namun justru yang mengkhawatirkan itu adalah Yuda. Karena kalau misalkan polisi itu menangkap ya dan mengetahui Yuda itu masih hidup, otomatis yang ditangkap itu bukannya Dania malah Yuda. Yuda pun ya, kalaupun Dania itu ditangkap polisi, memang Yuda itu bisa apa dengan kondisi dia yang memang dia sudah menyatakan bahwa dia sudah meninggal semacam itu. Jadi lebih baik untuk kali ini ya Yuda itu harus mendengarkan omongannya Dania demi keselamatannya Dania. Nah kemudian karena Yuda juga tidak punya pilihan lain untuk mengantarkan dia, maka lebih baik yang mengantarkan adalah Ray. Nah di situ supaya Ray bisa menjaga Dania gitu loh guys. Jadi Dania pun akhirnya mengiyakan nih guys ya untuk diantar Ray saja. Nah Ray itu nih guys ya bersedia untuk mengantarkan bosnya dan juga Dania untuk pergi ke kantor. Nah di situ nih guys ya sebelum Dania itu pergi ke kantor, tentu saja di situ Ray itu diminta dengan sangat oleh bosnya Yuda bahwa memang dia harus menjaga Dania karena memang hal buruk bisa saja terjadi kepada Dania gitu loh. Makanya di situ membuat hatinya Yuda itu deg-deg ser, jangan sampai hal buruk itu terjadi. Nah, mengenai Mama Lestari ini guys yang memang kondisi dia tidak baik-baik saja, makanya membuat anaknya Rafael itu berpikir dia nggak usah pergi kemana-mana. Memangnya Mama Lestari itu mau pergi kemana? Nah kemudian Mama Lestari berusaha untuk menjawab pertanyaan dari anaknya. Dia mau pergi ke tempatnya papanya, yaitu ke rumah sakit untuk menengok papanya. Nah kemudian di situ nih guys ya memang
Rafael sangat khawatir dengan kondisi mamanya. Nah, kemudian di situ Rafael menawarkan mamanya untuk mengantarkan dia ke rumah sakit menemui mamanya. Ketika di luar dia malah ditemui oleh banyak orang yang tak lain adalah keluarganya Julian dan juga Mama Gina. Nah, di situ nih guys ya, karena kedatangan Julian, kedatangan Safira, kedatangan Alfa dan juga Mama Gina otomatis membuat Mama Lestari itu sangat bingung, ngapain kalian semua ada di sini? Emang kalian itu pengen cari gara-gara ya kemari semacam itu. Mama Lestari dengan sangat jahat mengatakan demikian, dengan sangat ketus mengatakan seperti itu. Dan Rafael pun juga kurang suka ya kedatangan mereka semua kemari. Memang mereka semua harus diusir dengan paksa atau cari masalah semacam itu sehingga membuat Rafael harus mengusir mereka. Nah, kemudian di situ Mama Gina berusaha untuk mengungkapkan kebenaran bahwa dia kedatangannya ke tempatnya Mama Lestari yaitu menginginkan barang bukti rekaman karena memang rekamannya itu jatuh gitu, karena semalam itu ada orang yang telah mengambil rekaman tersebut namun digagalkan. Namun sayangnya memang rekaman tersebut itu jatuh dan otomatis membuat suaranya agak hilang. Nah, ketika Mama Lestari itu mengetahui hal demikian, merasa bahwa ada yang aneh nih, kenapa kejadiannya itu bisa sama di tempatnya Mama Lestari, dimana di tempatnya Mama Lestari itu sendiri rekamannya itu ya handphonenya yang ada di handphonenya papanya ya itu juga memang hilang, diambil oleh penyusup. Kenapa kejadian ini bisa sama? Nah, akhirnya membuat mereka semua merasa sangat bingung lah, kenapa kejadiannya bisa sama nih. Nah, karena itulah yang membuat keluarganya Julian dan keluarganya ya Mama Lestari ini sangat bingung kenapa kejadiannya pas banget. Nah, Mama Lestari itu juga heran dengan Mama Gina, kenapa pas nggak kemarin saja punya bukti rekaman dikasihkan ke kantor polisi, kenapa harus nunggu sekarang? Kan jadinya hilang tuh. Ya mungkin ini ulahnya Dania atau semacam itu. Apakah kemarin ya memang di situ ada Safira yang berusaha untuk melarang Mama Gina tuh untuk melaporkan kejadian tersebut. Makanya di situ nih guys ya terjadi perdebatan itu guys, saling menyalahkan satu sama lain. Nah, di situ lagi-lagi yang kena adalah Safira dan Safira. Mama Lestari malah menyalahkan Safira karena nggak dari kemarin aja melaporkan kejadian ini. Kalau sudah file-filenya hilang, akhirnya bingung kan mencari barang bukti semacam itu. Nah, Safira lagi yang kena guys, benar-benar kasihan. Safira harus dituduh ini, Safira harus dituduh itu. Padahal jelas-jelas Safira itu pada masa yang sangat susah di situ, dan memang kejadian ini adalah ulah